warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Selamat berjumpa dengan kakak-kakak. Perkenalkan kami berdua, Kak Syihabur Rahman dan Kak Najwa Salsabilah. Untuk kali ini kakak akan mengajar mata pelajaran geografi. Nah, pada materi kali ini tuh terdapat video pembelajaran, yaitu tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Saksikan videonya ya. Jelaskan materi pertama, yaitu tentang kondisi geografis merupakan keadaan atau karakteristik suatu wilayah yang meliputi aspek letak, bentuk, permukaan bumi, iklim, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat unik karena terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini dikenal letak silang, yang menjadi Indonesia memiliki kemampuan keanekaragaman sumber daya alam, budaya, serta keunggulan strategi dalam perdagangan internasional. Selain letak astronomi dan geologisnya, yang penting kondisi geografi Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia sangat subur dan kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Keadaan geografis yang beragam mulai dari dataran rendah, pegunungan, pantai, hingga hutan tropis membuat Indonesia menjadi salah satu mega biodiversitas di dunia. Yang kedua itu materinya jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam, dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini dapat pulih kembali dalam waktu relatif singkat melalui proses alamiah atau campur tangan manusia. Contohnya itu ada air, tanah, udara, hutan, dan hewan. Jika dimanfaatkan secara bijak, sumber daya alam ini tidak akan habis. Kedua itu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuknya, sehingga jika digunakan secara berlebihan akan habis. Contohnya itu ada minyak bumi, batu bara, dan mineral tambang seperti emas, besi, dan tembaga. Pengaruh kondisi geografis terhadap sumber daya alam. Kondisi geografis suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap jenis dan persebaran sumber daya alam yang ada. Misalnya, daerah pegunungan banyak mengandung bahan tambang dan memiliki potensi pertanian yang subur karena tanah vulkanik. Sementara itu, daerah pantai memiliki kekayaan laut yang melimpah seperti ikan, rumput laut, dan garam. Contohnya, Pulau Sumatera dikenal kaya akan minyak bumi, gas alam, dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit serta karet. Kalimantan juga terkenal dengan hasil tambangnya seperti batu bara dan emas, serta hutan tropis yang luas. Sulawesi dan Papua memiliki potensi sumber daya laut dan pertambangan yang besar. Sedangkan Jawa dikenal sebagai pusat pertanian dan industri karena tanahnya memiliki iklim yang subur dan kondisi iklim yang mendukung. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan juga menjadi laut sebagai sumber daya penting. Laut Indonesia menyiapkan kekayaan biodiversitas tinggi beserta potensi energi seperti gelombang dan angin laut yang dapat dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Masih banyak perilaku membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Selanjutnya yaitu materi tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah usaha untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Nah, upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, yaitu reboisasi dan afforestasi.
yaitu menanam pohon kembali dan di hutan gundul dan menanam hutan baru di lahan kosong, afforestasi. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah erosi dan banjir, pemanfaatan energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Penerapan teknologi lingkungan, industri, dan masyarakat didorong untuk menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan daur ulang, pendidikan dan kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam melalui pendidikan formal dan kampanye lingkungan, contohnya melalui gerakan Go Green Sekolah Adiwiyata dan program daur ulang. Kondisi geografi Indonesia yang beragam memberikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun kekayaan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga dan melestarikannya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, kita dapat memastikan bahwa alam Indonesia tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.